Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang pemanfaatan hasil penilaian dan pelaporan, penentuan tuntas dan tidak tuntas, serta penentuan kenaikan kelas. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pemanfaatan hasil penilaian dan pelaporan. Penilaian dan pelaporan ini dianggap penting karena merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan pembelajaran. Mengingat pentingnya penilaian dan pelaporan ini, maka sebaiknya penilaian dan pelaporan harus ada pada setiap komponen pendidikan dan pembelajaran. Pengertian penilaian sendiri adalah penyetandaran hasil belajar siswa yang dilakukan melalui dua kegiatan pokok, yaitu kegiatan asesmen dan evaluasi. Selanjutnya, berdasarkan pedoman umum penilaian yang dikeluarkan oleh BSNP, terdapat 5 standar pemanfaatan hasil penilaian. Yang pertama yaitu pendidik mengklasifikasikan siswa berdasar tingkat ketuntasan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu pendidik menyampaikan balikan kepada peserta didik tentang tingkat capaian hasil belajar pada setiap KD. Yang ketiga, bagi siswa yang belum mencapai standar ketuntasan, pendidik harus melakukan pembelajaran remedial agar setiap siswa dapat mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan. Yang keempat, kepada siswa yang telah mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan dan dianggap memiliki keunggulan, pendidik dapat memberikan layanan pengayaan. Yang kelima, pendidik menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi aktivitas kegiatan pembelajaran dan merencanakan berbagai upaya tindak lanjut. Pemanfaatan hasil penilaian sendiri dapat diperoleh manfaatnya bagi peserta didik, yaitu pertama, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana hasil belajar yang telah dilakukan selama proses belajar mengajar. Bagi guru, manfaat bagi guru dapat dijadikan sebagai evaluasi kemajuan mengajarnya, strategi belajarnya, ketercapaian yang telah diperoleh pada proses pembelajaran, sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi guru. Yang ketiga bagi orang tua, yaitu orang tua dapat melakukan pembinaan dan motivasi kepada anaknya untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik lagi. Yang keempat bagi masyarakat, yaitu masyarakat ketika mendapat penilaian hasil yang bagus, maka masyarakat dapat menikmati manfaat yang dalam proses pendidikan yang dilakukan oleh guru dan sekolah karena menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Yang kedua yaitu tentang pemanfaatan hasil pelaporan. Setelah tes dilakukan oleh peserta didik, maka hasil tersebut akan dievaluasi atau dinilai oleh guru untuk diambil skornya. Lalu skor dan nilai itu kemudian dicatat oleh guru dan dituangkan sebagai dokumen hasil belajar peserta didik. Dokumen itu kemudian dilaporkan kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dan dokumen tersebut berisi tentang skor dan nilai sebagai representasi hasil belajar siswa atau peserta didik tersebut. Hakikat dan tujuan pelaporan hasil penilaian sendiri dapat dipahami sebagai sebuah proses untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang didapatkan dari penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, pemanfaatan hasil pelaporan prestasi atau hasil belajar peserta didik meliputi yang pertama bagi siswa, yaitu siswa setelah mengetahui hasilnya, diharapkan mereka akan mengevaluasi hasil yang didapatnya, apakah sudah sesuai atau belum. Dengan mengetahui hasil yang positif dari perbuatannya, maka pengetahuan tersebut akan dikuatkan. Yang kedua, manfaat pelaporan bagi guru yang mengajar, yaitu dengan melihat pada catatan laporan kemajuan, maka guru dengan tenang akan mengamati hasil tersebut. Selanjutnya bagi orang tua. Manfaat pelaporan bagi orang tua adalah orang tua dapat mengetahui kemajuan anak dari hari ke hari yang
dapat dilihatnya dari laporan yang dibuat oleh guru tersebut. Yang selanjutnya adalah bagi pemakai kelulusan. Catatan hasil belajar ini akan berguna untuk satu, yaitu memupuk apa yang sudah berhasil di lembaga sebelumnya. Yang kedua, mengatasi masalah yang ada, baik yang sudah diselesaikan ataupun yang belum diselesaikan. Selanjutnya membahas tentang bentuk penyajian laporan penilaian hasil belajar siswa kepada orang tua. Di samping dinyatakan dengan angka dan huruf, juga dinyatakan dengan kata-kata yang menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Pengolahan hasil penilaian hasil belajar menjadi laporan hasil belajar yang dilaporkan kepada orang tua atau biasa disebut dengan raport, dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, dan predikat serta deskripsi untuk capaian kompetensi. Angka yang dimaksud adalah dalam skala 4, huruf A sampai D, dan predikat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan dari pemateri sebelumnya, penentuan tuntas atau tidak tuntas. Yang pertama, kita ketahui dahulu apa itu ketuntasan minimal atau sering disebut dengan KKM. Ketuntasan minimal adalah suatu cara menentukan penilaian pada kurikulum untuk menentukan lulus atau tidaknya seorang peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal merupakan acuan untuk menetapkan seorang peserta didik secara minimal memenuhi persyaratan atas materi pelajaran tertentu. Selanjutnya, fungsi kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama, bisa menjadi acuan bagi guru dalam menilai kompetensi siswa sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, bisa juga menjadi acuan untuk peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran setiap kompetensi dasar dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, dengan KKM dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, menentukan KKM merupakan kontrak pedagogis antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Contoh penetapan KKM terdapat dalam makalah, bisa dilihat sendiri ya. Jadi kesimpulannya, jika nilai peserta didik dalam suatu mata pelajaran di atas KKM, misalkan KKM-nya 67, berarti peserta didik dinyatakan lulus atau nilainya atau pas 67 itu sudah dinyatakan lulus. Tetapi jika nilai peserta didik dalam suatu mata pelajaran di bawah 67, misalkan 65, peserta didik dinyatakan belum tuntas. Dan apabila belum tuntas, maka mengikuti remedial untuk dapat mengikuti materi pada semester berikutnya. Kemudian penentuan kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh satuan pendidikan. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada kelas untuk tahun pelajaran yang diikuti.
Yang kedua, mencapai tingkat kompetensi yang disyaratkan minimal sama dengan KKM yang ditentukan satuan pendidikan. Yang ketiga, mencapai nilai sikap minimal baik berdasarkan kriteria penilaian sikap yang telah ditentukan satuan pendidikan. Yang keempat, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Untuk contoh bentuk format penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan sudah tercantum dalam makalah. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.